Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Hadi Kusuma dari Manajemen Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta ingin sedikit menyampaikan tentang analisis kebijakan dakwah. Pengertian analisis kebijakan. Analisis kebijakan menurut Raymond. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas yang menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Tetapi menurut Handoyo, kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis kebijakan dakwah adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memutuskan apa yang telah disepakati oleh pihak terkait untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas penyebaran agama Allah dengan mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Apa saja sih yang dipelajari dalam analisis kebijakan publik? Yang pertama ada penetapan masalah. Yang kedua ada formulasi kebijakan. Yang ketiga ada adopsi kebijakan. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Dan yang kelima ada evaluasi pelaksanaan, kinerja, dan dampak. A. Penetapan masalah. Penetapan masalah adalah suatu perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. B. Formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan mendatang. C. Adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kebijakan yang situasinya ditetapkan menjadi kebijakan untuk kemudian diimplementasikan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahap paling dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan yang terakhir, E. Evaluasi pelaksanaan, kinerja, dan dampak apa yang terjadi setelah semua itu terlaksana. Mengapa sih perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah? Karena dengan mempelajari analisis kebijakan dakwah, kita bisa melihat sejauh mana suatu kebijakan yang sudah diterapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dibentuk. Selain itu, kita dapat menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara terperinci dari berbagai sebab, akibat, dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Sehingga kedepannya hal ini bisa menjadi tolak ukur untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi dan dapat mengetahui dampak kebijakan dakwah tersebut kepada orang lain. Seperti apa sih manfaat kebijakan dakwah? Yang pertama, kita dapat mengetahui informasi secara detail. Yang kedua, dapat mengetahui karakteristik dari kebijakan yang telah ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui dampak apa saja yang dirasakan oleh penerima kebijakan tersebut.